Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allahu iyyakum, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus sholihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Dan alhamdulillah kita bisa menghadiri kajian rutin di kajian Kepanjen Mengaji. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama Islam, menimba ilmu agama Islam, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dan kita memohon kepada Allah taala mudah-mudahan amal soleh ini kelak akan menjadi timbangan amal kebajikan kita yang akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allahu iyyakum. Insyaallah ini adalah kajian perdana. Kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang tidak terlalu tebal, yang kitab ini diberi judul oleh penulisnya Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 pertanyaan dan jawabannya. Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 pertanyaan dan jawabannya. Fi aqidati tauhidi, terkait dengan akidah tauhid. Jadi kalau kita terjemahkan bebas, 100 tanya jawab, 100 soal jawab dalam masalah akidah tauhid, di mana kitab ini disusun oleh Jama' wa I'dad, dikumpulkan dan disiapkan kitab ini oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammad Asy-Sya'lan, hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau. Dan Syekh ini seorang ulama dari Riyadh. Beliau adalah Mudirul Maktab At-Ta'awuni, Direktur Kantor Kerjasama Lidda'wati, Kantor Kerjasama Dakwah wal Irsyadi,
dan bimbingan, wa tawiyatil jaliyati, dan penyuluhan bagi para pendatang, bihayyi al-aziziyati, di distrik Al-Aziziyah, bir-Riyadhi, di kota Riyadh. Jadi beliau ini adalah direktur pimpinan kantor dakwah. Kantornya namanya Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi para pendatang, yang ada di distrik itu kalau di sini kampung, kalau di Saudi distrik namanya. Hai, kampung. Kampungnya namanya Al-Aziziyah. Jadi di Arab ada kampung pada jemaah. Namanya Al-Aziziyah. Bir-Riyadh, di kota Riyadh. Dan Riyadh adalah ibu kota Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Adapun Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah, kedua kota ini adalah Al-Asimah Al-Muqaddasah, ibu kota suci bagi kaum muslimin seluruh dunia. Dan alhamdulillah saya juga pernah berdinas di kantor yang sama, tapi bukan di provinsi Riyadh, tapi di provinsi Al-Ahsa, kurang lebih dari Riyadh 450 km. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini disusun pada tahun 1440 Hijriah, sanata arba'in wa arba'imiatin wa alfin hijriyatan. Jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu para jemaah? 2 tahun yang lalu kurang lebih, bertepatan dengan tahun 2018 Miladiyah, sanata 18 wa alfaini. Kita langsung masuk kepada pembahasan kitab ini setelah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika mereka menulis kitab, mereka memulai dengan Al-Basmalah. Tujuannya adalah meminta pertolongan kepada Allah agar ketika menulis kitab ini selalu dibimbing dengan hidayah Allah, sehingga kitab itu betul-betul berisikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Oleh karena itu kebanyakan kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tahu di kopi apa enggak para jamaah yang ini, yang hanya 1 lembar Bismillah saja. Kemudian setelah itu masuk kepada halaman kelima. Saya yakin kalau halaman 4 kebanyakan kita tidak bisa baca. Itu tulisan orang Arab asli dengan tangan. Halaman 4. Ada halaman 4 di situ? Ada tulisan tangan, ya. Itu tulisan orang Arab. Kalau di sini ya kurang lebih tegak bersambung. Baik. Kita lihat yang halaman 5 yang sudah diketik dengan komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah atau dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Maha Pemurah itu artinya sama dengan Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa ba'du, dan setelah itu, qara'tu hadhil as'ilata, aku telah membaca beberapa pertanyaan ini. Wal ajwibata, dengan jawaban-jawabannya. Allati katabaha syaikhu, yang mana pertanyaan dan jawaban-jawaban tersebut telah ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Muhammadin Asy-Sya'lan. Syekh Abdul Aziz namanya. Dan orang Arab sangat suka memberi nama anak mereka dengan nama
abdun yang dikaitkan atau digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdullah, hambanya Allah; Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Pemurah; Abdul Aziz, hambanya Allah yang Maha Perkasa; Abdul Malik, hambanya Allah yang Maha Merajai; Abdul Muhsin, hambanya Allah yang Maha berbuat baik; Abdul Wahhab, hambanya Allah yang Maha memberi karunia dan pemberian; Abdus Salam, hambanya Allah yang Maha memberi keselamatan dan kesejahteraan. Orang Arab demikian. Dan para ulama menyimpulkan para jamaah bahwa nama anak-anak, jika anak itu laki-laki yang lahir, yang terbaik adalah nama-nama yang ada abdunnya, yang dikaitkan, digandengkan, disandarkan kepada nama Allah, Abdullah dan seterusnya. Nama kedua yang terbaik adalah nama-nama para nabi dan rasul: Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, dan seterusnya sampai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terbaik dari nama-nama para nabi adalah nama Muhammad dan Ibrahim. Ini yang terbaik, Muhammad dan Ibrahim. Dan yang ketiga yang terbaik adalah nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seperti siapa? Nama sahabat Uthman, Umar, Ali, Muawiyah, Zaid, dan nama-nama sahabat yang lainnya. Yang keempat, yang terbaik adalah nama-nama para tabi'in dan ulama-ulama terdahulu. Seperti misalnya Al-Hasan. Al-Hasan ada yang cucunya Nabi, ada yang tabi'in. Dan nama-nama yang lainnya, Qatadah, Atha, Nafi', ini nama-nama yang baik yang keempat. Yang kelima yang terakhir adalah nama-nama yang maknanya bagus dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti Zaidan, ini nama yang bagus, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Fudail dan seterusnya. Beliau mengatakan wadhimnuha kitabu thalathatil usuli, di mana di dalam pertanyaan ini terkandung kitab thalathatil usul, 3 landasan utama, wal qawaidil arba', dan kitab 4 kaidah, lisyaikhil imamil mujaddidi, lisyaikh yang ditulis oleh Syekh al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sehingga 100 soal jawab tanya jawab ini di dalamnya mengandung 2 kitab sekaligus. Kitab apa? Yang pertama Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalatha, 3 landasan utama. Kemudian yang kedua kitab yang namanya Al-Qawaidul Arba', semua membahas tentang akidah tauhid para jemaah, yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka Syekh berkata, fawajadtu dzalika amalan jayyidan. Fawajadtu, maka aku mendapati dzalika, hal itu merupakan amalan, perbuatan, satu pekerjaan jayyidan yang baik. Membuat soal jawab di dalamnya terkandung berisi 2 kitab sekaligus. Jadi kita mengkaji kitab ini berarti sama dengan menghatamkan 2 kitab atau mengkaji 2 kitab. Mufidan, yang penuh dengan faedah, banyak berguna. Yu'inu, yang membantu ala ma'rifati hadzal kitabil jalili, untuk memahami kitab yang agung ini. Wa yuqarribuhu lil afhami, dan lebih bisa mendekatkan kepada pemahaman-pemahaman orang yang bacanya. Fajazahullahu khaira, maka semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Wa nafa'a bi ilmihi, dan memberi manfaat disebabkan ilmunya. Katabahu, tulisan ini, muqaddimah ini, pendahuluan ini ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih
Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Begitu ulama tawaduknya para jemaah. Di sini Syekh Shalih ini salah satu guru saya dari Riyadh. Beliau ini seorang dosen dan termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama dan anggota Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia, ulama sepuh, usianya di atas 80 tahun. Tapi beliau di sini tidak mengatakan Syekh Fulan, tapi Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, itu syekhnya tidak dicantumkan. Langsung namanya Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Begitulah tawaduknya para ulama, tapi kita tidak boleh langsung memanggilnya dengan panggilan namanya. Sebagaimana misalnya ada orang tua namanya Soleh, jangan Leh Soleh, Reni Oleh, jangan Pak Soleh. Ada ibu namanya Siti Saroh, jangan dipanggil Roh Saroh, Renio, wong usianya 80 kok dipanggil dengan namanya. Jangan Ibu Saroh atau Nenek Saroh, ya Mbah Saroh. Ini adabnya. Dan Islam mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia. Dan beliau Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah udhu Hay'ati Kibaril Ulama'i, anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. Kalau kita seperti MUI di Indonesia, kalau Indonesia MUI, kalau Saudi MUSA, Majelis Ulama Saudi Arabia. Jadi Musa, MUSA. Kalau kita MUI, Majelis Ulama Indonesia. Fil hadi wal isrin, di tanggal 21 min syahri Rabiul Awal, di bulan yang ketiga. Bulan ketiga itu apa? Rabiul Awal. Harus hafal para jemaah. Coba yang muda-muda, yang di atas 30 tidak usah jawab. Bulan pertama apa para jemaah? Al-Muharram, bulan Muharram. Orang Jawa mengatakan Suro. Jangan menikah di bulan Suro. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Orang Amerika, orang Eropa nggak peduli Suro atau tidak, di sana tidak kenal Suro. Apalagi di Arab. Kemudian bulan kedua apa? Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal, Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Tsani. Dan boleh disebut Rabiul Akhir, Rabiul Akhir. Kemudian bulan kelima apa? Ini tadi keempat, Jumadal Ula. Dan boleh dibaca Jumadil Ula. Bulan ketujuh Jumadat Tsaniyah. Bulan ke-8 Rajab. Bulan ke Rajab ke-8. Sa'ban 8. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Dzulqa'dah, dan boleh dibaca Dzulqi'dah. Dan 12 bulan yang terakhir Dzulhijjah. Di bulan Rabiul Awal sanata arba'ina wa arba'imiatin wa alfin hijriyatan, 1440 hijriah. Ini mukadimah pertama, mukadimah dari ulama besar Saudi Arabia. Berarti Syekh Shalih Fauzan memberi rekomendasi, menyetujui tentang kitab ini untuk dipelajari. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy-Sya'lan. Sekarang mukadimah dari penyusun kitab ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pemurah. Ar-Rahimi, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Jadi di dunia ini manusia itu sebenarnya tidak berhak dipuji. Seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz, walaupun mumpuni dalam ilmu agama, banyak ilmunya, lama belajarnya, bahkan belajar sampai ke luar negeri, ke negeri Al-Yaman, ke negeri Mesir, ke negeri Al-Kuwait, ke negeri Al-Urdun, Yordania, ke negeri As-Saudiyah, Saudi Arabia, tetap tidak berhak dipuji, karena ilmu itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi karunia ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya tidak berhak dipuji,
Harta itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tampan tidak pernah dipuji, yang memberi ketampanan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Benar para jemaah? Saya kalau boleh memilih, saya memilih tampan. Sekarang wajah saya seperti ini, ya kita syukuri para jemaah. Alhamdulillah masih punya wajah, disyukuri. Kemudian orang yang punya jabatan, jabatan itu adalah amanah. Yang berhak dipuji hanya siapa? Yang memberi jabatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salat dan salam semoga tercurahkan atas nabi dan rasul yang termulia. Asraf itu yang paling mulia. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, amma ba'd. Adapun setelah itu, fahadhihi as'ilatun, maka ini adalah beberapa pertanyaan. Fahadhihi as'ilatun, ini beberapa pertanyaan. Wa ajwibatuha, dan jawaban-jawabannya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Fi aslil usuli, yang membahas tentang dasar yang paling mendasar, pokok yang paling mendasar. Apa itu yang dibahas? Tauhidullahi subhanahu, mentauhidkan Allah subhanahu. Jadi kitab ini membahas pokok yang paling pokok, dasar yang paling dasar, yaitu membahas tentang apa? Tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Perintah kewajiban seorang muslim untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia punya tubuh para jamaah, punya badan, jasadnya ini. Ada apa? Yang paling atas kepala, kemudian setelah itu leher, setelah itu dada, kemudian ada kedua tangan, kemudian ada perut, ada kaki, dan seterusnya. Kalau diibaratkan manusia, maka tauhid itu seperti kepala bagi manusia. Adapun ilmu agama yang lain itu seperti anggota badan yang lain. Sakit dipun pahami? Bisa difahami para jemaah? Jadi tauhid itu ibarat kepala. Sekarang ada seorang binaragawan, sering fitness, setiap hari mengkonsumsi telur ayam kampung 10 butir, badannya kekar badannya para jemaah. Tapi kepalanya tidak ada, bisa hidup? Saya tanya, bisa hidup apa tidak ibu-ibu? Boten sakit nggih? Tidak bisa hidup. Ada seorang pemuda, wae kurus badannya kurus. Ya orang ganteng, tidak tampan. Punya penyakit asma, batuk-batuk, sakit-sakitan. Tapi kepalanya masih lekat dengan badannya, bisa hidup? Alhamdulillah masih hidup orangnya. Bahkan mbah-mbah kita ada yang sakit-sakitan, ke masjid sambil batuk-batuk, masa mudanya ngerokok misalnya. Belum tahu bahayanya rokok dan belum tahu hukumnya rokok itu haram. Ya, masa tuanya mulai ngaji berjamaah, tapi kepalanya masih bisa hidup, Jadi tauhid itu penting sekali berjamaah. Seorang yang bertauhid ibaratnya seorang yang kepalanya masih ada di tubuhnya. Maka kitab ini membahas pokok yang paling mendasar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu yang Maha Suci. Wa tahdhiru min diddihi, dan berisi peringatan dari lawannya tauhid. Apa lawannya tauhid? Wa huwa syirku billahi, perbuatan menyekutukan Allah. Basa Jawane, basane tiyang Kediri, nyekutokake Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, itu menyekutukan Allah. Jadi di samping dia meminta berdoa kepada Allah, masih berdoa kepada Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, punden-punden. Kalau di sini apa? Di Kepanjen sini. Kalau di Kediri itu ya itu. Masih ke Gunung Kawi. Kalau ingin kaya ke Gunung Kawi. Kalau mau mulai menanam, membawa sesaji untuk Dewi Sri,
Dewi Sri. Kemudian setiap suro memberi sesajen untuk punden-punden. Kuburannya punden-punden. Punden itu biasanya yang babat desa tersebut, yang membuka desa tersebut. Ya, ke pesarian. Bawa ingkung. Itu suro-suro. Alhamdulillah sekarang setelah para dai, para ustadz berdakwah di pelosok-pelosok, alhamdulillah sudah mulai berkurang, bahkan mulai hilang di beberapa desa. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawannya tauhid itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Wa wasailuhu, dan segala sarana-sarana syirik. Sarana itu hal-hal yang bisa membawa kepada kesyirikan. Itu dibahas dalam kitab ini. Wa fi mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, dan membahas tentang mu'taqadnya, keyakinannya ahli sunnah wal jamaah. Kita dari kecil mengaku aswaja. Aswaja itu apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai aswaja yang kedua loh. Asli warisan jahiliyah. Asli warisan jahiliyah, ini gak boleh. Mewarisi ajaran jahiliyah, tidak boleh. Jahiliyah itu nenek moyang kita yang tidak ngerti agama, diwarisi. Seperti memberi persembahan kepada Dewi Sri tadi. Itu aswaja yang asli warisan jahiliyah. Aswaja yang betul adalah ahlus sunnati wal jamaah, yang kita harus tahu akidahnya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu betul, mempelajari dengan benar. Sebab kehidupan kita di dunia ini tidak ada artinya apabila kita tidak mentauhidkan Allah. Karena orang yang tidak mentauhidkan Allah kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka yang berbuat kesyirikan itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian beliau mengatakan wasuqtuha, dan aku mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dalam kitab ini bitoriqatin, dengan cara metode mukhtasaratin, yang ringkas, yang simple, ringkas. Nanti kita perhatikan, kita ngaji ringkas. Kalau agak panjang biasanya dalil itu yang dibawakan. Kalau jawaban syekh, pertanyaannya ringkas, jawabannya juga singkat. Beliau mengatakan, ra'aitu fiha, dengan aku memperhatikan di dalamnya, antakuna sahlatal fahmi, yaitu pertanyaan itu dan jawabannya adalah pertanyaan yang mudah untuk dipahami, lil qari'i, bagi pembaca. Antakuna sahlatal fahmi, pertanyaan dan jawaban itu mudah difahami, lil qari'i, bagi pembaca. As'alullaha, aku memohon kepada Allah Subhanahu yang Maha Suci, an yanfa'a biha, an yanfa'a, agar Allah memberi manfaat, biha, terhadapnya, diberi manfaat kitab ini yang berisi 100 soal jawab dalam masalah apa? Akidah, tauhid para jamaah. Insyaallah seorang muslim itu senang kalau ngaji tauhid. Kalau ada orang Islam tidak suka mengkaji tauhid atau membenci pengajian tauhid, ini yang perlu diperbaiki adalah keimanannya kepada Allah. Saya jelaskan di sini. Para jamaah pernah mendengar kata-kata tauhid ya, sudah ya, tauhid atau tauhid. Kemudian pernah dengar kata-kata al-aqidah atau akidah. Akidah itu artinya apa? Keyakinan. Dan pernah dengar kata-kata al-iman. Tiga ini sering didengar ini, terutama iman, tauhid, akidah. Hanya saja di antara kita masih bingung membedakan ketiganya. Apa perbedaan dari ketiganya? Iman itu apa? Akidah itu apa? Dan tauhid itu apa? Saya jelaskan. Akidah itu keyakinan. Jadi dikatakan akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Akidah ada dua. Ada yang sahihah, yang benar, dan ada yang batilah, yang tidak benar. Akidah yang benar bagaimana? Orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali ke alam dunia. Ini akidah yang benar. Akidah yang tidak benar, yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya, di Kediri ini masih diyakini oleh sebagian orang. Saya tidak tahu kalau di Kepanjen apa sama. Nampaknya sama. Yaitu
Kalau ada mayit dikuburkan, kemudian tali pocongnya lupa dilepas ikatannya, itu akan kembali ke rumah gentayangan menakut-nakuti keluarganya. Pernah dengar akidah ini? Ini akidah yang tidak benar. Ini namanya khurafat, keyakinan yang tidak ada dasarnya. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka orang yang sudah meninggal ada barzah. Karena orang yang meninggal itu masuk alam kubur, di sana ada barzah. Barzah itu pemisah, penghalang. Pemisah, penghalang. Yang menghalangi mereka sampai nanti hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka tidak bisa keluar dari kubur kecuali ketika sudah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Kapan? Setelah terjadi kiamat. Kiamat dulu, semua mati. Baru kemudian hari kebangkitan ditiupnya sangkakala yang kedua kalinya. Baru ketika itu manusia muncul dari kuburnya, bangkit dari kuburnya. Dan yang hidup pertama kali adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang mengatakan yang pertama kali adalah malaikat Israfil untuk bersiap-siap meniup yang kedua kalinya. Ini akidah yang benar. Akidah yang tidak benar meyakini ada pocong kembali ke rumah. Bahkan ada yang parah, meyakini bahwa setiap malam Jumat mbah itu apa? Nenek dan kakeknya kembali ke rumah menengok keluarganya, ngindangi keluarganya. Makanya mbahnya yang susah nyusur itu apa? Nginang, disediakan susur sama kinang. Kemudian mbahnya yang suka ngopi disediakan kopi, nanti kopinya diseruput oleh cucunya. Itu akidah yang tidak benar, Pak Jemaah. Ada yang disediakan rokok, gudang garam, sebut merek, mohon maaf. Disediakan rokok, ada yang disediakan ini dan itu di kamarnya. Ini semuanya akidah yang tidak benar. Tidak ada hadis satupun yang ada hadis palsu bahwa manusia itu kalau mati ruhnya kembali setiap malam Jumat. Tidak ada, para jemaah. Yang ada hadis palsu. Tidak ada hadis yang sahih datang dari Nabi SAW. Taib. Ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan, Mudirul Maktab Ta'awuni, Direktur Kantor Kerjasama Lidakwati Dakwah Wal Irsyadi dan Bimbingan wa Tau'iyatil Jaliyati dan penyuluhan bagi para pendatang bi Hayyil Aziziyati, di distrik Aziziyah. Distrik itu kampung Aziziyah. Tapi jangan diartikan kampung, karena di sana tidak mengenal kampung, yang ada distrik. Setelah distrik baru desa. Desa di sana ada, para jemaah. Ada kepala desanya juga di sana. Dan biasanya yang menjadi kepala desa itu kepala suku, karena di Saudi atau di negara Timur Tengah Arab itu kesukuannya masih kuat. Kesukuannya masih kuat, suku-suku mereka. Biryadhi, di kota Riyadh. Thayyib. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu dan bapak, khususnya para ibu, panjenengan saja ipun kok mboten enten sewantane ngantuk napa melek niki. Oh, alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu lek melek ngendikan dhewe. Tapi teng mriki masyaallah jamaah sini tertib bagus, masyaallah. Ustadznya berbicara, ibu-ibu mendengarkan dan mencatat, masyaallah. Saya kira tidur tadi ibu-ibu. Alhamdulillah. Taib, masuk pembahasan berikutnya, lihat halaman 7 para jemaah. Langsung kita membahas pembahasannya. Aqidatut tauhidi. Aqidah tauhid, keyakinan tauhid. Soalun, pertanyaan, wa jawabuhu, dan jawabannya. Soal jawab. Jadi akidah tauhid, pertanyaan dan jawabannya. As-su'alul awwalu, pertanyaan yang pertama, berbunyi, limadha nadrusu tauhida? Limadha, mengapa? Nadrusu, kita mempelajari at-tauhid, tauhid. Mungkin di antara kita ada yang baru-baru ikut pengajian, tidak mengapa, tidak apa-apa para jamaah. Bukan aib, yang aib itu sudah dengar ada pengajian tidak mau hadir. Yang aib itu sudah tahu kebenaran menolaknya, itu aib. Tapi kalau kita terlambat, baru di usia tua, baru ikut pengajian, mengkaji agama Islam yang murni, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ini bukan aib para jamaah. Ini justru hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, disyukuri. Walaupun di hari-hari tua kita
kita baru kenal Islam yang murni, kita tahu bahwa ini yang akidah benar, ini akidah yang batil, alhamdulillah. Maka nanti anak-anak kita mulai direncanakan, di planning untuk mereka dari TK, SD, SMP hendaknya belajar agama yang tekun, baru nanti setelah lulus SMA silakan. Mau meneruskan belajar agama S1-nya, S2-nya, S3-nya silakan. Dan itu yang terbaik. Atau belajar umum boleh, asal agamanya sudah kuat. Supaya ada di antara kita yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, jadi anggota TNI, jadi anggota Polri, jadi pejabat negara, jadi hakim, jadi jaksa, dan seterusnya para jamaah. Sebab tidak ada kewajiban semua harus jadi ustadz. Nanti siapa yang mendengarkan ceramah? Kabeh pengen ceramah. Iya para jamaah. Tidak ada. Tapi kalau belajar agama semua wajib. Dokter wajib belajar agama para jamaah, wajib. Perawat di rumah sakit wajib belajar agama, wajib. Pedagang wajib belajar agama, wajib. Penjual wajib. Karyawan pabrik wajib. Pekerja di SPBU wajib. Semuanya wajib. Petugas pasar wajib belajar agama. Jelas ini para jamaah. Jadi kenapa kita mempelajari tauhid? Al-jawabu, jawabannya, li'annahu aslul usuli. Li'annahu, karena tauhid adalah aslul usuli, prinsip yang paling mendasar, dasar yang paling mendasar, pokok yang paling pokok. Jadi tauhid itu dasar agama kita yang paling mendasar, yang paling asasi bahasa lainnya ya. Wa min ajlihi khalaqallahul jinna wal insa. Wa min ajlihi, dan dikarenakan tauhid, khalaqallahul jinna wal insa, Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi jin dan manusia itu Allah ciptakan untuk apa para jamaah? Untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ini mari kita fahami, monggo dipun fahami ingkang sae. Bilih kula panjenengan menika dipun ciptakake, dipun titahake Allah supados kula panjenengan ngibadah, ngijekake Allah. Supaya kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ciptakan oleh Allah taala, demikian tujuannya. Dan manusia apabila mau mentauhidkan Allah, para jamaah, jangan khawatir, ahlu tauhid itu juga boleh kaya loh para jamaah. Boleh menjadi pejabat, boleh menikah, boleh punya anak, boleh punya rumah, boleh punya kendaraan, boleh punya roda 2, ya, boleh punya roda 3, apa itu? Tosa, ya kan? Boleh punya roda 5, ya enggak? Roda 4 atau 5? 5. Lah serepnya gak sampai hitung. Boleh punya roda 5. Boleh. Mau punya pesawat pun panjenengan boleh. Ahli tauhid. Yang tidak boleh adalah kita di dunia ini hanya mencari harta, menumpuk-numpuk harta, merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Jadi hidupnya dari pagi sampai sore cari duit. Sampai matanya mata. Lah, sampai lah kalau nih, itu aku. Sampai matanya mata. Oh, mata duitan. Kalau dimintai sumbangan, ya Allah, langsung marah. Mas, gung gajian kita tanggal tuwek. Walaupun tanggal tua, namanya pegawai negeri, mesti ada sisa-sisa uang. Lah untuk makan bagaimana kalau gak ada sisa uang di rumah? Ya kalau gak ada sisa uang, kasih beras. Mas, ini saya sumbang beras 1 kilo sampai dol misalnya. Masa tidak nyumbang, dimintai pembangunan masjid misalnya. Tapi ahli tauhid, para jemaah, dia tidak meletakkan kecintaannya kepada harta, karena harta titipan Allah. Harta itu untuk kebahagiaan akhirat, dititipkan oleh Allah di dunia supaya kita bahagia di akhirat. Sebab kebahagiaan dunia ini sementara. Sementara apa tidak para jemaah? Sementara. Ini kursi ini bagus gak nih saya duduki para jemaah? Empuk. Panjenengan duduk di karpet itu keras gak? Atos. Keras ya? Keras. Kursi ini empuk. Tapi kalau saya 5 jam duduk di sini tidak kuat, Pak. Walaupun empuk. Mobil Alphard. Alphard itu apa? Di atasnya Fortuner kan harganya. 900-an juta atau 1 miliar.
Itu kalau naik baru 1 jam atau baru dari sini ke Surabaya enak. Tapi kalau dari sini ke Bandung penat atau tidak para jemaah? Perlu istirahat di rest area apa tidak? Mampir ke masjid atau tidak? Panjenengan betah. Saking kepanjangnya teng Bandung ora pipis, ora nang kamar mandi, betah? Numpak Alphard lho niki. Jerone kebak panganan. Napa mawon enten, ngombe anget ono. Bawa termos, buat energen sendiri, buat kopi sendiri. Penat para jemaah. Itulah kenikmatan dunia, ya enggak? Istri cantik, berapa tahun kita nikmati? Bapak-bapak, ibu-ibu gak usah jawab. 50 tahun masih cantik. Sudah berkurang Ustaz. 60 tahun masih cantik dulu ketika umur 20. Sekarang masih terbayang-bayang saja, sudah keriput semuanya. Bapak-bapak yang tampan berapa tahun bertahan ketampanannya? 40 tahun. Nanti kalau rambutnya sudah putih, giginya satu persatu copot tanggal, baru mulai kehilangan ketampanannya. Itulah dunia para jemaah. Itu dunia. Apa saja sudah rumah. Ada orang yang betah di dalam rumah terus tidak keluar. Ini loh, masih Covid orang sudah gak betah di rumah para jemaah. Malam Ahad sudah ramai. Saya kemarin malam Ahad dari Kediri menuju Malang ramai sudah. Ketan susu ramai. Kopi-kopi apa? Kafe-kafe, wifi ramai para jemaah. Coba. Itulah dunia. Tapi kita tidak mencari kebahagiaan dunia semata. Dunia itu kebahagiaannya terbatas. Kalau sudah hilang kebahagiaannya, tinggal kesedihannya, itulah di dunia. Maka beliau mengatakan, dikarenakan tauhid Allah menciptakan jin dan manusia. Wa arsalallahu rusula, dan Allah mengutus para utusan. Wa anzalal kutuba, dan dia menurunkan kitab-kitab. Wa qama suqul jannati wan nari, dan tegaklah pasar surga dan pasar neraka. Pasar surga itu masjid, majelis ilmu, madrasah. Pasar neraka itu apa? Tempat perjudian, tempat lokalisasi, dan tempat-tempat maksiat. Wan qasaman nasu, dan manusia terbagi ila muslimina, menjadi kaum muslimin, wa kufarin, dan kaum kufar. Ada yang muslim mau beriman, dan ada yang belum mau muslim, belum mau beriman, masih menjadi orang-orang kufar. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah yang maha tinggi. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini saya yakin semua ustadz menyebutkannya. Ustadz-ustadz Ahlussunnah itu pasti membacakan ayat ini para jemaah. Karena ayat ini harus difahami oleh setiap muslim, kecil maupun besar, anak-anak maupun dewasa, laki perempuan, suami istri, bapak dan anak, ibu dan anak, semuanya harus faham tauhid. Allah berfirman, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku Allah menciptakan. Aku di sini akunya Allah. Al jinna, bangsa jin semuanya, wal insa, dan bangsa manusia seluruhnya, illa, kecuali liya'budun. Itu nunnya kan di kasrah ya, liya'buduni. Tapi kalau berhenti waqaf, liya'budun. Begitu cara baca Al-Quran. Supaya mereka, agar mereka beribadah menyembahku. Jadi ni di situ aku, menyembah aku Allah. Jadi bangsa jin, bangsa manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab, mengapa atau kenapa kita mempelajari tauhid? Karena tauhid adalah pokok yang paling mendasar. Dikarenakan tauhid Allah ciptakan jin dan manusia, Allah utus para utusannya, dan seterusnya. Ini alasan kita mempelajari tauhid, karena tauhid ilmu yang paling penting para jemaah. Yang paling urgent dalam kehidupan kita adalah ilmu tauhid. Panjenengan perhatikan tata cara kaifiyah wudu. Itu sudah diajarkan sejak TK atau sejak SMA? TK sudah diajarkan. Bagaimana caranya wudu, bagaimana tata cara sholat, bacaannya, itu sejak TK sudah diajarkan. Tapi mengapa pelajaran yang sejak TK sudah diajarkan, SD diajarkan kembali, SMP diulang lagi, SMA pun demikian, perguruan tinggi juga sama,
Tapi mengapa kaum muslimin masih banyak yang tidak mau mendirikan sholat para jemaah? Apa ini sebabnya para bapak dan ibu? Belum paham tauhid. Kalau mereka memahami tauhid, mereka takut meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan, terlambat berjamaah saja ada penyesalan dalam diri. Bapak-bapak yang sudah paham tauhid, subuh ketiduran, kesiangan, bahasa Kedirinya kerinan. Kalau sini apa ini? Kawanan, kerinan. Bangun-bangun sudah jam 5, adzannya pukul 4 lebih 19 atau 4 lebih 20. Ternyata ibu lupa membangunkan bapak karena sibuk di dapur misalnya. Kalau orang ngerti tauhid itu marah, ibunya malah dimarahi. Piye to Dek, aku gak mau tangek nih sampai ora subuhan, sampai saya tidak berangkat sholat subuh. Tapi orang yang tidak paham tauhid para jamaah, bertahun-tahun tidak sholat juga tidak merasa bersalah. Maka ini penting para jamaah. Kajian-kajian tauhid ini penting untuk menata hati kita, membuat kita sadar bahwa diri kita ini diperintahkan untuk beribadah. Dan jangan khawatir, kalau kita menjadi hamba Allah, kita boleh juga seperti orang-orang yang tidak mau menjadi hambanya Allah. Ada orang menjadi hambanya duit, uang. Ada orang menjadi hambanya jabatan. Kita pun diberi seperti mereka. Hanya saja mereka belum tentu yang uangnya banyak itu lebih bahagia daripada kita yang uangnya sedikit. Maka para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang baik yang perlu kita ingatkan di sini adalah untuk kita selalu berupaya untuk tholabul ilmi. Dan ilmu yang pertama harus dipelajari adalah ilmu tauhid. Pertanyaan yang kedua, as-su'alus tsani. Soal pertanyaan yang kedua, min aina na'khudhu aqidatana? Dari mana kita mengambil akidah kita? Oh, tadi saya belum selesai menjelaskan ya, tauhid, akidah dan iman ya. Jadi akidah itu keyakinan, dasarnya adalah rukun iman yang 6. Itu hubungannya. Jadi akidah, keyakinan kita, akidah Islam itu dasarnya adalah rukun iman yang 6. Pertama, iman kepada siapa? Allah. Al-imanu billah. Kedua, bimalaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman dengan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan yang terakhir, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdirnya Allah, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi akidah Islam itu dasarnya rukun iman yang 6. Dan tauhid itu pembahasan rukun iman yang pertama, itu tauhid. Jadi tauhid adalah pembahasan tentang iman kepada Allah. Itu bahasannya tauhid. Dan unsur iman kepada Allah ada 4 unsur. Kalau seorang imannya benar, maka dia akan mengimani keempatnya ini. Apa? Pertama, al-imanu biwujudillahi, mengimani wujudnya Allah. Dan seorang yang percaya Allah itu ada, maka dia tidak terkena bahaya laten komunisme, ateisme. Jadi dia tidak akan terpapar bahaya laten komunisme kalau dia percaya adanya Allah. Yang kedua, al-imanu birububiyatillahi, mengimani, mempercayai sifat-sifat rububiyahnya Allah. Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan yang itu merupakan kekhususan untuk Allah. Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memberi rezeki, Allah Maha menghidupkan dan mematikan, Allah Maha mengatur alam, Allah Maha memiliki dan merajai, Allah Maha mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat, bencana. Ini adalah rububiyahnya Allah, harus diimani para jemaah. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani sifat-sifat uluhiyahnya Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Salat kita hanya lillahi ta'ala. Bagi ibu-ibu yang sudah sepuh atau bapak-bapak yang sudah tua di atas 40, saya yakin para kiai dulu sering mengatakan ibadah kudu lillahi ta'ala, krono Allah, mesti begitu. Krono Allah, tidak boleh krono selain Allah. Karena selain Allah tidak boleh. Jadi tidak boleh sholat kita untuk selain Allah, zakat kita untuk selain Allah, puasa kita untuk selain Allah, sedekah kita untuk selain Allah, tidak boleh. Karena ini kandungan iman kepada Allah. Dan yang
Terakhir unsur kandungan yang keempat adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, mengimani nama-namanya dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi itu perbedaan akidah, tauhid dan iman. Akidah itu dasarnya adalah rukun iman. Kemudian iman kepada Allah itulah pembahasan tauhid. Iman kepada Allah itulah pembahasan tauhid. Jadi tauhid tidak membahas iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu pembahasan akidah. Paham nggih? Iman kepada kitab-kitab pembahasan akidah, keyakinan yang lain. Baik. Dari mana kita mengambil akidah kita? Al-jawab, jawabannya minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, was sunnati, dan dari sunnah. Saya menganjurkan Bapak dan Ibu, bagi panjenengan yang di sini sudah bisa lancar baca Quran, bahkan bagus bacaannya, bahkan punya hafalan surat-surat pendek, maka bukalah kajian tahsin Al-Quran. Jadi kajian apa? Tahsin Al-Quran. Apa isinya? Mengajari yang belum bisa baca, ajari Iqra. Ibu-ibu yang belum bisa baca dan bapak-bapak yang belum bisa baca, gak usah malu. Bawa Iqra ke sini, misalnya di rumahnya Bapak Yakim ini, kemudian bapak-bapak yang bisa mengajari temannya yang belum bisa. Mungkin gurunya ada 3, muridnya ada 10, gantian nanti. Guru 3 ini dibagi muridnya. Ada yang muridnya 4, ada yang 3. Ibu-ibu juga demikian. Berkah ini. Kalau belum bisa setiap hari, minimal ambil 2 hari sekali, Senin dan Kamis misalnya. Baca Qur'annya setelah sholat asar sampai maghrib, sekalian buka puasa sunnah. Wah, enak ya, Masya Allah. Gaya kolak, ibu-ibu bawa kolak ke sini, Masya Allah, nikmat para jemaah. Ini saya anjurkan demikian. Alhamdulillah di beberapa kota, di beberapa desa, itu bapak-bapak tua-tua itu belajar alif bengkong itu. Wah, susah kalau lidahnya sudah tua para jemaah. Tapi semangat-semangat. Di pesantren kita, pesantren Al-Imam At-Tirmidzi di desa, di Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, itu banyak murid kita sepuh-sepuh, 62 tahun, 60 tahun, Masya Allah, belajar membaca Al-Quran. Diadakan para jemaah. Ini nanti akan tumbuh. Jangan anak-anak saja suruh ngaji, ibu bapaknya nggak bisa ngaji. Jangan. Kita harus memberi contoh yang baik. Jangan malu sama anak-anak kita. Nanti jamnya berbeda, jangan dicampur dengan anak-anak. Panjenengan makanya dibully sama anak-anak. Tiba-tiba mbah ra iso ngaji, gitu, nanti malu kita. Tiba-tiba habis ra iso ngaji, gitu. Jangan. Waktunya dibedakan para jemaah. Kalau anak-anak hari apa, kita hari yang lain. Seandainya hanya bisa sepekan sekali, Sabtu malam Ahad, silahkan. Bagus itu para jemaah. Di tempat saya ada kajian tahsin dan bahasa Arab sepekan sekali, khusus dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, tua-tua, para jemaah. Pensiunan, Masya Allah. Semangat mereka belajar agama para jemaah. Ngaji dari abata, dari dasar para jemaah. Jadi diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita, seorang muslim, tidak bisa baca Al-Quran. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ma kana alaihi salaful ummati, wa ma, dan apa saja kana alaihi, yang berada di atasnya salaful ummati, pendahulu umat. Jadi apa yang dipegangi, apa yang diyakini oleh pendahulu umat Islam, yaitu para sahabat, para tabi'un, para atba'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala wa radhiyallahu anhum. Jadi mengambil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang dipahami oleh salafnya umat Islam, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Itulah akidah kita. Tidak boleh mengambil akidah kita dari nenek moyang. Akhirnya keyakinannya seperti tadi pada jamaahnya. Bahkan di Kediri itu pernah, saya lupa, ketika Gunung Kelut meletus tahun berapa, apa yang terakhir atau sebelum terakhir. Ketika meletus, itu meletusnya berdekatan dengan larung sesaji. Jadi sehabis larung sesaji, tidak berapa lama Gunung Kelut apa? Meletus, meledos. Orang-orang bukan malah takut kepada Allah kemudian meninggalkan sesaji, mereka malah begini, ini sajennya kurang katanya. Ya Allah. Bukan malah takut dan sadar, malah mengatakan sesajinya kurang. Buto itu apa? Raksasanya itu ngamuk. Jadi diyakini di Gunung Kelut itu ada raksasa penjaga Gunung Kelut yang ngamuk karena sesajinya kurang. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh keyakinan seperti ini diyakini para jemaah. Ini semuanya adalah dari nenek moyang, bukan dari Al-Quran dan
sunnah. Pertanyaan ketiga, as-su'alul tsalitsu. Mal usulus tsalatsatu? Apa yang dimaksud dengan al-usulu? Prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan-landasan ats-tsalatsatu yang jumlahnya 3. Kalau dibahasakan yang bagus, apa yang dimaksud dengan 3 landasan utama? Allati yajibu, yang wajib, alal insani, atas manusia, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, wallati, dan yang yus'alu, akan ditanyakan, anha, tentangnya, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi 3 dasar, 3 prinsip, 3 landasan ini wajib dipelajari oleh setiap insan, tidak pandang bulu. Dan 3 hal ini akan ditanyakan kepada setiap manusia, laki maupun perempuan, muslim maupun muslimah, di kuburnya. Ketika dia sudah masuk ke liang kubur, akan ditanya tentang 3 hal ini. Al-jawabu, jawabannya. Apa ketiga itu? Yang pertama, kasih angka 1 pada jemaah ya. Ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifatul abdi, seorang hamba mengenal rabbahu, robnya. Jadi yang pertama, prinsip yang wajib diketahui dan yang akan ditanyakan adalah seorang hamba wajib mengenal robnya, sesembahannya. Karena nanti di kubur akan ditanya, man robbuka. Apa artinya man? Man, siapakah robbuka? Rob, sesembahanmu, Tuhan yang kamu sembah. Yang kedua, kasih angka 2, wadinahu, dan mengetahui agamanya. Ini prinsip yang akan ditanyakan, yang wajib dipelajari. Kita harus tahu agama kita para jamaah, karena Islam itu agama yang lengkap, sempurna, dan paripurna. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak memerlukan tambahan, pengurangan, perubahan, dan penggantian. Maka kita wajib kenal agama kita. Sebentar lagi kita akan masuk bulan apa para jamaah setelah Dzulqa'dah? Dzulhijjah. Dzulhijjah itu artinya dzu, yang memiliki, bulan yang memiliki, al-hijjah, haji. Karena di dalamnya ada ibadah haji. Dari tanggal 6 atau 8 sampai tanggal 12 atau 13. Ini pelaksanaan ibadah haji. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Kenapa kita harus tahu agama kita? Supaya kita bisa beramal. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, amalan apa saja yang wajib dikerjakan dan apa yang tidak boleh? Bukan yang wajib. Apa yang disunahkan untuk dikerjakan dan apa yang tidak boleh. Dari tanggal 1 sampai 9 disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, terutama puasa. Dan dikhususkan secara khusus tanggal 9. Tapi boleh puasa sunnah dimulai tanggal 1. Dalam hadis yang sahih, amalan-amalan sunnah, baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak. Nanti pada tanggal 9 puasa namanya puasa apa? Arafah. Siapa yang berpuasa Arafah, dosanya 2 tahun diampuni, setahun yang telah lalu, yang sudah terlewat, dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mau puasa 1 hari saja pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang keesokan harinya adalah Idul Adha, hari raya kurban. Kemudian tanggal 10 sampai 13 bagi yang mampu wajib berkurban. Para jamaah, ini yang membuat saya heran. Kenapa? Ketika mulai tanggal 10 sampai tanggal 13, harga kambing lebih mahal daripada harga Fortuner. Orang punya Fortuner tapi tidak bisa menyembelih kambing. Musibah ini, para jamaah. Benar musibah. Kalau kita selama hidup kita, para jamaah, motor punya, rumah punya, mobil punya, tidak mau menyembelih hewan kurban, padahal kambing ada yang harganya 1 jutaan ada, para jamaah. Perhiasannya banyak, mau dijual, itu cincinnya dijual dulu, nanti beli lagi insyaallah ta'ala. Diganti oleh Allah, para jamaah. Daripada nanti kita disiksa oleh Allah, kita punya harta banyak, di rumah perabotan ada, tapi tidak pernah berkorban. Silakan berkorban, para jamaah. Apakah patungan sapi bersama teman-teman yang lain 7 orang, ataukah beli kambing sendiri? Kalau tidak mampu beli kambing Jawa, kambing kampung, ya kambing
kibas, domba lebih murah para jamaah. Yang penting kita berkorban. Kalau tidak bisa jantan boleh betina. Yang penting tidak pincang, tidak rusak matanya, tidak putus telinganya, tidak kurus dan tidak sakit. Itu syaratnya. Jadi walaupun pendek, yang penting gemuk, gak apa-apa. Sekalipun para jamaah hewannya itu tidak bagus bentuknya, yang penting bagus. Misalnya kalau domba itu kotor, ya nanti dicuci kan bersih. Toh nanti juga kulitnya akan dikupas, dikuliti. Jelas ini para jamaah rahmat Allah Ta'ala. Kalau domba, para ulama mengatakan minimal umur 6 atau 8 bulan kalau domba. Kalau kambing Jawa atau kambing kampung itu 1 tahun. Harus sudah berumur 1 tahun baru boleh digunakan untuk kurban. Tidak boleh yang cacat, tidak boleh yang sakit, tidak boleh yang kurus. Murah boleh para jamaah. Kalau kita belum mampu yang mahal, murah boleh. Silakan para jamaah, dari sekarang direncanakan. Jangan sampai di rumah kita punya apa saja, jual saja dulu. Misalnya punya sepeda pancal harganya 5 juta, jual saja untuk berkurban, nanti beli lagi setelah kurban. Iya para jamaah. Jangan sampai di rumah koleksi sepedanya banyak, motornya ada 3, ditanya kurban tidak punya uang, jual para jamaah. Itu kalau kiai saya loh, ustadz-ustadz saya jual, dijual. Gak apa-apa para jamaah. Jangan takut miskin. Allah akan mengganti lebih banyak dan lebih bagus daripada apa yang kita jual. Apa yang dipersembahkan untuk Allah kalau ikhlas akan diganti yang lebih baik para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan ini karena di masyarakat masih banyak yang tidak berkorban, apalagi pandemi ini alasannya pandemi. Padahal di rumah masih banyak perabotan yang bisa dijual untuk dijadikan hewan kurban. Di zaman dahulu, mungkin panjenengan masih ingat, orang-orang dahulu itu rela ngiris sawahnya, ngiris kebunnya, memangkas sebagian sawahnya untuk dijual untuk berhaji. Orang sekarang mati, hartanya diwariskan pada anaknya nilainya 3 miliar. Ya Allah, belum haji, jual hartanya. Loh satu, saya cuma punya harta rumah, jual, beri rumah yang agak kecil, sisanya buat haji dan umroh. Nanti insya Allah bisa beli lagi rumah yang agak besar. Daripada kita mati, rumah itu diwariskan, anak kita tidak tahu kalau orang yang belum haji tidak boleh semua hartanya diwarisi, harus dikeluarkan untuk dibadalkan haji. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Harus diambil berjamaah. Tidak boleh diwariskan semuanya. Makanya kalau kita mendapatkan warisan dari bapak atau ibu kita, kemudian bapak kita belum haji padahal sudah wajib haji, hartanya sudah lebih dari ratusan juta, maka keluarkan dulu untuk menghajikannya. Cari saudara yang sudah pernah haji atau ustadz atau kiai yang bisa dipercaya yang mau membadali dibayari haji. Asalkan sudah haji lebih dahulu. Jangan sampai kita bagi belum dikeluarkan untuk menghajikan orang tua kita. Kasihan orang tua kita dalam kuburnya para jamaah. Mungkin orang tua kita belum tahu ilmu tapi kita sudah mengerti ilmu. Ini pentingnya mengetahui ilmu agama. Apa yang tidak boleh diantaranya, kalau sudah berniat untuk menyembelih kurban sejak tanggal 1, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabuti rambut, tidak boleh menggunting kuku. Jelas para jemaah? Dan juga tidak boleh juga menguliti kulit. Kadang-kadang kan ada kulit kita di tangan, di kaki yang siwel itu, kalau sengaja tidak boleh. Kadang-kadang ada kan orang itu punya kebiasaan begitu para jemaah. Tapi kalau betul-betul siwel atau mengelupas, boleh dipotong dengan gunting atau pemotong kuku. Jadi kalau sudah berniat, ini larangan-larangannya para jemaah. Jelas? Ini adalah tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kasih angka 3, wa nabiyahu, dan mengenal nabinya Muhammadan SAW. Kita harus kenal siapa Nabi Muhammad. Nanti dikaji di kitab ini lebih lanjut. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu nama Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita pelajari. Beliau dilahirkan di Makkah tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan tahun 53 sebelum Hijriah. Dan wafat di kota Madinah pada tahun 11 Hijriah. Lahirnya tahun 571 Masehi di Makkah. Wafatnya di Madinah tahun 11 Hijriah.
Itu Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita kaji. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya. Lihat ya, soal jawabnya pendek-pendek dan singkat-singkat kan para jamaah, mudah dipahami. Jadi singkat-singkat di sini. As-su'alur rabi', pertanyaan yang keempat, man rabbuka? Man, siapakah rabbuka, Rabbmu? Siapakah sesembahanmu? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Al-jawab, Rabbi Allahu, Rabbku, sesembahanku hanyalah Allah. Rabbi Allahu, Rabbku, sesembahanku hanyalah Allah. Alladzi rabbani, Allah yang telah memelihara diriku, mengurus diriku. Wa rabba, dan mengurus, memelihara jami'al alamina, seluruh alam semesta. Sebab kita dan seluruh alam ini dipelihara dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bini'amihi, itu di situ harokatnya kayaknya salah, nunnya bukan fathah tapi di kasrah. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Allah mengurus kita, dengan Allah karuniai kita nikmat-nikmat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, mari bersyukur. Saya ajak berpikir sedikit bapak-bapak. Kalau panjenengan hidup sendiri, sekaya apapun mumet bapak-bapak, bener. Siapa yang menyucikan baju, siapa yang menyapu rumah, panjenengan pulang kerja, rumahnya berantakan. Kemudian kalau lagi suntuk atau dia tertekan dengan pekerjaan di kantornya atau di tempat kerjanya, di rumah tidak ada yang menghibur, tidak ada putranya, tidak ada istrinya. Jadi bersyukur bapak-bapak. Bagi yang sudah dikaruniai istri, anak-anak, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita kalau suruh mengurus diri kita sendiri tidak mampu, Pak. Coba sekali-kali ibu-ibu 3 hari 3 malam rewang. Bapak-bapak disuruh ngurus anak-anak 3, baru 3 aja sudah puyeng bapak-bapak. Yakin sambat bapak ini. Nanti ibunya sudah SMS, kok gak ndang mulih-mulih dek. Wis puyeng, satu ngompol, satu minta buang air besar, satu minta susu, susunya kelegen, kakean gula. Apalagi keliru memberi bukan gula tapi garam, nah, ini malah parah ini. Berjamaah. Iya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diurus oleh Allah dengan Allah memberikan karunia nikmat-nikmat kepada kita. Di antara nikmat Allah adalah apa? Istri yang salihah, anak keturunan, Masya Allah. Ketika kita tua, kita sakit-sakitan diurus oleh anak-anak kita. Seorang suami diurus oleh istrinya. Ketika istri sakit, suaminya mengantarkan ke dokter, mengurusnya. Ketika istri melahirkan, dia yang mengurus istrinya. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita pun tidak akan bisa hidup sendirian. Siapa yang mencarikan nafkah? Siapa yang melindungi dirinya jika tidak punya suami? Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi, dan dia Allah adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun, laisa, tidak ada li bagiku, ma'budun, sesembahan, siwahu, selainnya. Dia adalah ma'budi, sesembahanku. Laisa li, tidak ada bagiku, ma'budun, sesembahan, siwahu, selainnya. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca dalam salat kita. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Sebab Allah lah yang menjadi Rabb, yang menjadi pemilik, pengatur, yang mengurus dan memelihara alam semesta. Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi jawaban dari siapakah Rabbmu, siapakah sesembahanmu. Pertanyaan berikutnya, as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima. Bima arafta rabbak, bima, dengan apakah, arafta, kamu mengenal, rabbaka, sesembahanmu. Dengan apakah kamu bisa mengenal sesembahanmu? Al-jawabu, jawabannya, araftuhu,
Aku mengenal Allah, mengenalnya biayatihi dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang dimaksud di sini bukan ayat-ayat Al-Quran, tapi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi ayat itu ada dua, ada ayat Quran dan ada ayat yang di alam semesta. Jadi kita mengenal Allah dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Jadi dengan adanya makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini kita bisa kenal Allah. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu, waktu malam. Para jemaah, panjenengan sekarang di rumahnya Pak Yakim. Umu siapa? Di sini rumahnya Umu siapa? Hah? Umu Abdillah. Hah? Umu Adrian, yeah. Pak Yakim, betul ya? Betul. Panjenengan lihat keluar sebentar, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebentar aja. Mulai gelap ya. Sebentar lagi datang malam tanpa terasa itu. Siapa yang menjadikan adanya pergantian malam dan siang? Siapa? Allah. Dengan itu kita bisa kenal Allah. Allah Subhanahu wa taala. Malam datang tepat pada waktunya, siang juga pergi tepat pada waktunya. Wan naharu, dan waktu siang. Wasyamsu, dan matahari. Wal qamaru, dan bulan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min makhluqatihi, dan diantara makhluk-makhluknya Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah as-samawatu sab'u, langit yang 7 lapis. Langit itu lapis 7. Jadi langit yang terlihat oleh mata kita dari bumi ini, langit lapis pertama tapi belum paling ujungnya. Karena paling ujungnya jarak dari permukaan bumi 500 tahun perjalanan berdasarkan hadis. Baca kitab Tauhid, di sana didapatkan hadis yang menerangkan bahwa jarak permukaan bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Bayangkan para jemaah, berapa juta kilometer? 500 tahun perjalanan. Sekarang kita ke Jakarta saja cukup 9 jam atau 10 jam atau 1 hari lah ya. Itu sudah sampai 700 kilometer. Kalau 500 tahun perjalanan, berapa kilometer yang kita tempuh? Itu langit pertama. Di atas langit pertama ada langit yang kedua sampai langit yang ke-7. Ini makhluknya Allah. Wa man fihinna, dan siapa saja makhluk yang ada di dalam langit. Wal araduna sab'u, dan juga makhluk Allah adalah bumi yang 7 lapis ke bawah. Wa man fihinna, dan siapa yang ada di atasnya maupun di dalamnya. Di atas bumi ada makhluknya, di dalam bumi juga ada makhluknya, iya enggak? Para jemaah. Di dalam bumi itu loh, ada cacing, ada apa saja. Bahkan ada ikan itu hidupnya di dalam tanah. Pernah lihat para jemaah? Di negara-negara Afrika. Itu kalau dicongkel tanah kering itu di dalamnya ada ikan. Ikannya itu hampir sama seperti kayak belut, tapi dia bukan belut. Itu kalau dikupas ikannya hidup langsung muncul para jemaah. Dan ada air di dalam tanah yang gersang, yang kering. Di atasnya tanahnya merekah, pecah-pecah, ternyata di dalamnya ada ikannya para jemaah. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, di antara keduanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 37. Mas Wildan, surat Fussilat surat nomor berapa? 41. 40 itu surat Ghafir atau Al-Mu'min. 41 Fussilat. Jelas? Insyaallah. Kalau 42 apa? Asy-Syura 42. 39 apa? Az-Zumar. Harus hafal santri. Mas Fatih juga harus menghafal ya. Insyaallah. Baik. Allah berfirman, "Wa min ayatihi", di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya adalah al-lailu wan naharu, waktu malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi, bersujudlah hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh kita bersujud kepada matahari dan bulan. Siapa yang menyembah matahari? Kaum Shinto, orang Jepang itulah para jamaah ya. Termasuk sebagian orang Konghucu juga menyembah apa? Matahari. Kalau pagi itu kan menghadap ke timur ya,
begini dan seterusnya. Kita tidak, kita menyembah yang menciptakan matahari, bukan menyembah makhluk kita. Yang menciptakan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahunna, Allah yang telah menciptakan itu semuanya. In kuntum, jika kalian iyyahu, hanya kepadanya, hanya kepada Allah, ta'budun, kalian beribadah. Ini tadi cara mengenal Allah adalah dengan kita mengenal melalui ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kenal. Oleh sebab itu banyak orang itu ilmuwan barat masuk Islam karena dia meneliti. Sampai pada kesimpulan tidak ada yang bisa menciptakan ini kecuali Allah. Akhirnya masuk Islam. Tidak sedikit ilmuwan barat masuk Islam disebabkan penelitian mereka tentang apa? Alam semesta ini. Akhirnya mereka masuk Islam, mengakui kebenaran Islam. Karena bagaimana manusia yang diberi oleh Allah akal sehat, akal pikiran, menyembah sesamanya atau menyembah makhluk yang lebih hina daripada dirinya. Ada makhluk itu yang disembah bukan hanya manusia. Orang India itu bahkan ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah ular di India itu. Bahkan di India itu, mohon maaf, agak saru sedikit, ada yang menyembah kemaluannya perempuan. Jadi ada patung itu kemaluannya perempuan disembah di India itu. Saya bukan ngomong saru, menyebutkan bahwa ada manusia itu yang lebih hina daripada binatang. Binatang loh tidak ada yang menyembah sesamanya. Ada sapi nyembah sapi, tidak ada. Tapi manusia menyembah sapi menghinakan akal dan pikirannya banyak. Sampai rebutan teletongnya sapi, Kiai Selamet Kebo bule, bukan sapi, kebo bule ya. Kiai Selamet. Bukan kiai itu. Kiai itu adalah tokoh agama Islam. Wis kebo bule saja. Itu kalau masuk pasar makan dagangannya orang di pasar Jogja itu orang langsung wah, barokah di pangan kiai. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kesesatan para jemaah. Thayyib. Pertanyaan berikutnya, as-su'alus sadisu, pertanyaan yang ke-6, ainallahu, di manakah Allah? Di manakah Allah? Al-jawabu, jawabannya, Allah itu fis samai, di atas langit. Dan Allah bukan di mana-mana. Yang mengatakan Allah di mana-mana itu kelompok Al-Jahmiyah. Dan kelompok Al-Jahmiyah dinyatakan telah kufur, keluar dari Islam, murtad oleh ulama-ulama ahlu sunnah karena menentang lebih dari 1000 ayat. Ayat Al-Quran yang menyatakan Allah itu di atas langit, Imam Syafi'i mengatakan 1000. Kalau ayat Al-Quran yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy 7 ayat. Tolong dipahami dengan baik, jangan ngantuk ya. 7 ayat menyatakan Allah itu beristiwa di atas arsy. 1000 ayat menyatakan Allah itu maha tinggi di atas langit. Bahkan Ibnul Qayyim menukil ulama yang lainnya 2000 ayat menegaskan Allah di atas langit. 2000 ayat, bayangkan. Orang menentang 1 ayat saja sudah murtad. Bagaimana kalau 2000 ayat diingkarinya? Tapi kaum muslimin sekarang kalau ditanya di manakah Allah, sampai profesornya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab adalah orang-orang yang belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya bisa menjawab. Allah itu di atas langit para jemaah. Wong kita lo sering mendengar ceramah Isra dan Mi'raj. Isra itu diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina di waktu malam. Kemudian Mi'raj itu dinaikannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di atas langit yang ke-7. Untuk menemui siapa di atas langit ke-7? Oh, Allah. Berarti Allah di mana-mana atau di atas langit? Di atas langit. Jelas? Bahkan kita dalam salat kita, dalam sujud kita membaca bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhana Rabbiyal A'la saja sudah cukup. Boleh. Dua-duanya boleh. Maha suci Allah yang maha tinggi, bukan maha di mana-mana. Sampai ganti Subhana maha di mana-mana begitu. Tidak ada Subhana Rabbiyal A'la yang maha tinggi. Dan khatib setiap memimpin ibadah sholat Jumat membaca di rakaat pertama Al-A'la, surat Al-A'la, 'Sabbihisma rabbikal a'la. 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 'Sabbihisma rabbikal a'la.
Sabbih, sucikanlah isma rabbika, nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Jadi Allah itu maha tinggi para jemaah. Dan kalau kita berdoa, tangan kita ditengadahkan ke arah mana? Ke arah atas demi. Doa yang benar ini begini para jemaah. Jadi ini dilekatkan tangan dan kiri, kanan dan kiri dibuka ke arah atas, kemudian didekatkan sehingga jari kelingking kanan dan kiri ini menempel begini. Bukan terpisah begini, kanan kiri agak menjauh, tidak, dilekatkan seperti ini. Jarinya menempel. Jadi pinggir kanan yang ada jari kelingkingnya itu menempel kanan kirinya. Kemudian diletakkan di depan dada kita. Ini berdoa yang benar. Cara berdoa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemana tangan kita ini mengarah? Ke atas. Dan hati kita langsung konsentrasi ke arah mana? Atas. Apakah ada orang berdoa begini? Allah di mana-mana, ke sana dulu, nanti ke sana, sana, ke sana, ke sana. Ada para jemaah? Tidak ada. Karena memang berdoa itu memohon kepada Allah yang maha tinggi. Memohon kepada Allah yang maha tinggi. Tapi aneh, masyarakat yang mengingkari Allah maha di atas, itu kalau marah dengan putranya mengatakan, rawat di karo Allah, tangannya begini, loh kok gak begini? Rawat di karo Allah. Harusnya tangannya diputar-putar ke kanan kiri ya. Kok jarinya mengarah ke atas? Rawat di karo Allah. Lah kan begini. Bahkan dai-nya yang mengingkari Allah maha di atas mengatakan, kita harus percaya kepada yang maha tinggi, yang di atas loh, yang di atas lagi. Kita serahkan pada yang di atas. Siapa yang di atas? Kok enggak kita serahkan kepada yang di mana-mana? Kok yang di atas? Berarti fitrahnya manusia itu mengakui Allah maha tinggi, tapi lisannya tidak mau mengakui. Sehingga tangannya mengakui, lisannya tidak mau mengakui. Ini dai loh para jemaah. YouTube-nya banyak, followernya jutaan para jemaah. Mengatakan Allah tidak maha tinggi, tapi tangannya begini. Ini kan namanya kontradiksi, saling bertentangan. Lisannya tidak cocok dengan fitrahnya. Fitrah, ini tangan ini fitrah para jemaah. Gak bisa ditipu dia. Kalau berdoa juga begitu ya, tapi fitrah akan mengarah kepada atas para jemaah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu fis samai, di atas langit. Mustawin, beristiwa biasa diartikan bersemayam, alal arsy, di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berada di atas langit, bersemayam di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. As-su'alu as-sabi', pertanyaan yang ketujuh. Insyaallah kita cukupkan sampai 7 pertanyaan biar ganjil. Setelah itu kita buka tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Pertanyaan ketujuh, as-su'alus sabi', mad dalilu minal qur'ani, apa dalilnya dari Al-Qur'an, ala, yang menunjukkan atas, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu yang Maha Suci, fis samai, Allah itu di atas langit. Apa dalilnya dari Al-Qur'an yang menunjukkan sesungguhnya Allah yang Maha Suci itu di atas langit? Wa huwa 'alal arsy, dan dia di atas arasnya. Jadi makhluk yang paling tinggi itu aras para jemaah. Di bawahnya aras itu kursinya Allah. Di bawahnya kursi itu muntaha atau al-mustawa. Kemudian di bawahnya lagi adalah langit yang ketujuh. Sebelumnya ada surga. Jadi surga itu di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus yang tertinggi. Sehingga ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah mengarang dalil. Kita hanya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Dan silahkan nanti dikaji sendiri kitabnya. Alhamdulillah ada fotokopinya. Inilah ngaji ala Ahlussunnah begini para jemaah. Dalilnya ada, bisa dirujuk sendiri, ya, enak para jemaah. Dan ulama-ulama terdahulu kalau ngaji itu bawa kitab. Dan mohon nanti para jemaah, jika takut kitabnya ketinggalan, biar di sini saja dititipkan Pak Yakim, nanti setiap ngaji dibagikan kembali, yang penting dikasih namanya ya. Terkadang kalau dibawa pulang besok ke sini mesti sepi kitabnya. Dulu kitab bawa semua, kemudian tidak bawa. Ini pengalaman saya mengajar di beberapa tempat, dibagi kitabnya, ternyata pada pengajian berikutnya kitabnya tidak terbawa. Jadi biar dikumpulkan di sini saja, saran saya, sampai khatam ya insyaallah. Tidak hilang insyaallah, dikasih nama sendiri-sendiri, diberi nama para jemaah.
Al-jawabu, jawabannya, ad-dalilu, dalil, annahu, bahwasanya dia Allah fis sama'i, di langit, adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah yang maha tinggi. Aamintum man fis sama', aamintum, apakah kalian merasa aman, man fis sama', dengan zat yang ada di atas langit. Siapa yang di atas langit? Allah. Surat Al-Mulk ayat 16. Wa dalilu annahu, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah alal arsy, di atas arsy, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu, Allah yang maha pemurah, alal arsy, di atas arasnya, istawa, Allah beristiwa. Surat Toha ayat yang kelima. Fi sab'ati mawadhi'a, ayat yang semacam ini yang menunjukkan Allah beristiwa di atas arasnya ada di 7 tempat. Fi sab'ati, di 7 mawadhi'a tempat, min kitabihi, dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita membuka Al-Quranul Karim, ada 7 tempat, ada 7 ayat menjelaskan bahwa Allah itu beristiwa di atas arasnya, yang harus kita yakini, tidak boleh kita tolak sedikit pun juga. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa membaca 7 pembahasan, ya. Mudah-mudahan pada bulan-bulan berikutnya kita bisa menghadirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, tetap bisa menuntut ilmu, insyaallah taala. Kalau kita istiqomah, insyaallah ibadah kita semakin bagus, baik, akhlak kita semakin baik, insyaallah taala. Dan Allah akan curahkan rezeki kepada kita sekalian. Nah, bagi yang mau bertanya silahkan. Syarat bertanya 1, tidak boleh sulit pertanyaannya. 2, tidak boleh ngetes ustadznya, karena tidak saya jawab. Kalau sulit dan ngetes, tidak saya jawab. Baik, silakan para jemaah. Pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya, apa hukumnya membeli makanan dan minuman yang diberi nama seperti mie setan, es genderuwo, es pocong? Jazakumullahu khairan. Adapun makanannya selama bahannya halal, ya halal. Tapi jika di tempat yang lain ada makanan sejenis yang namanya tidak ngeri, kita beli kepada warung yang namanya tidak mengerikan, berjemaah. Tapi kalau panjenengan mau menasihati, nasihati, Pak. Tapi panjenengan bawa uang. Pak, ini spanduknya panjenengan gantos, kula paringi yotro gangsal juta, insya Allah diganti. Mie sedap misalnya, atau mie apa gitu ya, diganti insya Allah taala. Baik. Jadi hukum asalnya boleh, ya. Yang dilihat bukan promosinya, tapi jenis makanan dan minumannya halal atau tidak, ya. Kan tidak mungkin minyak yang membuat adalah setan, kan tidak mungkin. Itu hanya penamaan karena saking pedesnya dikatakan mie setan misalnya. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu. Karena setan itu tidak makan mie. Setan itu ada yang makan, ada yang tidak makan. Yang makan tulang. Makanya kita tidak boleh makan tulang, karena tulang itu makanannya bangsa jin. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lainnya para jemaah? Monggo silakan. Yang belakang dulu nggih. Itu Bapak belakang dulu. Silakan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca untuk apa? Oh iya. Paham? Thayyib. Inggih, amalan seperti itu
Jadi masing-masing jamaah minta supaya didoakan. Kirim doa itu kan berdoa. Istilah kirim doa tidak ada dalam Islam. Berdoa, memohon pada Allah. Berdoa pada asalnya boleh para jamaah. Tapi istilahnya jangan kirim doa. Yang pertama, yang kedua, berdoa itu kapan saja, bukan hanya di acara-acara seperti itu. Kemudian acara seperti itu belum ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan, para sahabat tidak ada yang Nabi diberondong dengan permintaan doa sebanyak itu. Mereka berdoa sendiri-sendiri. Kalau yang mendatangi Nabi sendiri-sendiri kemudian meminta didoakan ada. Tapi tidak kemudian berkerumun atau berjamaah minta didoakan semuanya oleh Nabi SAW. Jadi sebaiknya dihindari. Kalau berdoanya ya tidak ada masalah, asal caranya yang diperbaiki. Jadi misalnya begini, selesai pengajian saya dititipi pesan oleh Pak Yakim, Ustadz ini ada jamaah yang sakit, tolong didoakan. Saya doakan dan saya doakan semuanya, yang sehat maupun yang sakit saya doakan semuanya. Bahkan semua kaum muslimin yang sakit pun saya doakan. Boleh tidak? Boleh. Jadi tidak satu persatu minta didoakan. Jelas? Ini yang lebih bagus. Assalamualaikum, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bagi kita yang sudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah ngaji sunnah tapi ketika menasihati orang tua tidak diterima, khususnya masalah akidah dan tauhid. Apa ya? Afwan. Jazakumullah khairan. Wa anti kadzalik atau anta kadzalik. Baik. Jadi kalau dakwah kita atau nasihat kita belum diterima oleh orang tua, ya sabar, tidak boleh kita marah para jamaah. Kita doakan orang tua kita supaya Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita, agar Allah memberikan hidayah. Dan terus, dan pertanyaan semacam ini banyak. Tadi saya juga ditanya di Malang. Di antara jawabannya ya, untuk menasihati orang tua para jamaah, ajak orang tua ngaji dulu. Biar ustadz atau kiai yang menasihati. Tentu ustadz dan kiai yang lurus jalannya. Yang kedua, atau kalau orang tua suka nonton TV, pasangkan parabola untuk TV Roja, Al-Iman TV, Suro TV, untuk siaran dakwah. Itu insya Allah banyak yang sudah terbukti. Orang tuanya yang suka dulu nonton TV itu berubah suka mendengarkan siaran radio dakwah atau TV dakwah. Alhamdulillah. Yang ketiga, belikan buku-buku yang ringan-ringan, letakkan di rumah atau hadiahkan kepada orang tua. Fa insyaallah lambat laun akan dibaca. Banyak pengalaman begini. Orang tuanya dulu tidak mau belajar agama, bahkan membaca itu malas. Begitu sudah pensiun, putranya itu bawa buku ke rumah, dibaca sama orang tuanya sampai habis para jemaah. Jadi dakwah itu terkadang harus demikian, tidak mesti harus dengan kata-kata, karena terkesan kadang-kadang menggurui orang tua. Orang tua tidak mau digurui. Bahkan orang tua kadang marah. Ojo sok suci katanya, dan sok yang lainnya. Jadi kita harus sabar dan mendoakan. Dan yang keempat, terus didoakan para jemaah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mohon bertanya tentang puasa Dzulhijjah. Kalau sudah biasa puasa Daud, pas tanggal 1 Dzulhijjah boleh puasa 19, apa diteruskan puasa Daud? Sebaiknya puasa Daudnya berhenti dulu, ganti puasa Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah itu disunahkan sejak tanggal 1 sudah memperbanyak puasa. Tidak harus 9 hari loh ya, diperbanyak. Bisanya 4 hari. Bisanya tanggal 9 saja ya, jangan ditinggal yang tanggal 9 saja. Tapi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Hanya saja tanggal 1 sampai 8 tidak ada keutamaan secara khusus, maksudnya pahala yang disebutkan tidak ada. Yang jelas keutamaannya mengikuti keutamaan bulan Dzulhijjah. Baca Qur'annya, sodakohnya, bukan hanya puasa ya, amal solehnya yang jelas. Berbakti kepada orang tuanya, mencari nafkahnya, semua dilipat gandakan di bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 9 ini puasanya mendapatkan keutamaan yang tersendiri, dihapuskan dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jelas para jemaah? Jadi silahkan perbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Daudnya berhenti dulu, karena keutamaan. Nanti kalau Daud terus, ya kalau pas tanggal 9-nya itu pas giliran puasa. Kalau enggak bagaimana para jemaah? Misalnya begini, tanggal 7 tanggal 7 tidak puasa. Oh bukan, tanggal 7 puasa ya, benar ya. Tanggal 7 puasa, tanggal 8 tidak puasa, tanggal 9 puasa. Ini pas ya ta? Lah kadang-kadang kemarinnya sudah puasa, tanggal 8 sudah puasa, pas Daudnya tanggal 8. Tanggal 9 kan harusnya tidak puasa karena selang-seling puasanya. Ya tidak para jemaah.
Diutamakan Dzulhijjah itu sama dengan Ramadan. Daudnya berhenti apa tidak? Berhenti dulu Daudnya. Tidak boleh, saya tetap Daud Ustaz. Berarti puasa Ramadannya selang-seling, tidak boleh. Sudah berubah karena keutamaan Ramadan berbeda dengan keutamaan apa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Pak Yakim tadi belum mengajukan pertanyaannya, monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana istiwa? Istiwa maknanya adalah ala wartafa'a. Nanti akan dikaji. Belum ini. Nomor 8 memang belum saya jelaskan karena memang belum dikaji. Ala wartafa'a itu tinggi dan naik di atas arsnya. Itu mana istiwa. Nanti akan dijelaskan insyaallah taala dan ada dalilnya insyaallah. Oke. Memang belum dijelaskan karena belum waktunya tanggal insyaallah nomor 8 pertanyaannya para jamaah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada saya mau pamit. Mudah-mudahan bermanfaat para jamaah. Insyaallah saya akan sholat di perjalanan saja karena saya sedang safar ya. Nanti kita jamak dan kita qashar. Maghribnya 3, isya'nya 2 dan dijamak di waktu sholat maghrib insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang dikaji bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menawi wonten klentalan klentunipun anggen kula matur kula nyuwun ngapunten ingkang sak kadha-kadhipun dumateng Bapak dan Ibu ingkang alhamdulillah kersa rawuh wonten kesempatan sonten menika wonten dalemipun Pak Yakim, mugi-mugi karuan panjenengan menika tansah pinaringan pahala ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.